baik Bapak Ibu, kelompok kedua sudah bisa museum-museum, eksposisi koleksi dan sebagainya, mulai dari pakaian adat dan juga tambah satu lagi Om, sekalian aja Om, nggak apa-apa. Bapak Ibu akan dibantu oleh Tata ya. Jadi kita ekspedisi di Sumatera Barat selama 7 hari. Kita pertama pergi ke Kota Padang dulu, terus ke Bukit Tinggi, dan terakhir ke Desa Pariangan. Pertama kita masuk ke bagian sejarahnya dulu. Nah, kita sekarang udah di mana nih? Di Lubang Jepang. Lubang Jepang di Bukit Tinggi. Ya, selamat datang di Lubang Jepang. Silakan masuk ke dalam. Jadi Lubang Jepang itu Lubang Jepang itu dibuat selama pemerintahan Jepang di Indonesia dari tahun 1942 sampai 1945. Lalu lubangnya itu ditemukan pada tahun 1946 oleh tentara Indonesia. Jadi awal waktu ditemukan itu lubang buat masuknya itu kecil banget, karena orang Jepang masuknya kayak seluncur ke dalam gitu kan, karena dia badannya kecil. Lalu lubang Jepang ini dibuat oleh Romusha. Romushanya itu diambil dari berbagai daerah, ada dari Sulawesi, dari Kalimantan, dari Jawa. Tujuannya itu adalah agar sesama Romusha nggak bisa ngobrol dan mereka nggak bisa menyusun strategi buat keluar dari situ. Lalu ada ruang sidangnya ya? Ada ruang sidang, ruang makan yang sidang. Lalu di sini ada penjara itu buat Romusha yang udah sakit. Jadi kalau nggak sakit itu nggak diobatin, tapi di penjara, jadi biarin aja kembali situ kan. Ini foto-foto kita di mana. Lalu di sini ada dapur. Dapur ini bukan buat masak, tapi tujuan itu agar dapur ini dibuat untuk membuang mayat, membuang mayat Romusha yang udah meninggal, dan untuk melihat mengintai orang masyarakat Bukit Tinggi. Jadi kenapa dinamakan dapur? Agar Romusha yang lewat kiranya ini tuh dapur, bukan buat buang mayat. Jadi mereka kayak nggak tahu ini buat apa sebenarnya. Ini denanya sesuai dengan bentuknya atau vertikal gitu ke bawah? Bukan, ini kayak ini masuknya masih di atas, terus lama-lama ke bawah, turun ya. Lubang besar ya? Kapan? Kemarin anak-anak sampai mana? Kita sampai sini, ada sampai sini. Di sini juga. Ini buat anak kan? Iya, sini. Ya, area-area sini. Lihat ini. Iya. Kayak kita bisa membayangkan misalnya kerja di situ gimana. Orangnya banyak ya? Banyak. Terus ada yang juga. Ada lampunya? Tapi ada. Terus udaranya tuh dingin di sini lembab gitu ya, dan makanya banyak relawan di sini. Kedalamannya berapa ada? Kedalaman sih nggak tahu, tapi turun 132 tangga. Ya itu tuh sebelum kita masuk 122 tangga. 132. Lumayan dalam gitu. Asli tangganya ya? Masih Awalnya nggak ada tangga, awalnya turunnya tuh pakai rosokan gitu. Coba ini lukisannya Vina tentang Lubang Jepang. Terus ini lukisannya Janur tentang Lubang Jepang. dan itu biasa. Iya, itu penjara yang buat Romusha. Ini memang ada di Janur. Lalu sekarang kita beralih ke Museum Aditya Warman. Selamat datang di Museum Aditya Warman. Menurut
Luas museum ini tuh sekitar 2,6 hektar. Koleksi museum ini ada 10 jenis, salah satunya ada etnografika, salah satunya ada pakaian, lengkapan pakaian untuk anak daro. Ini juga untuk anak daro atau pengantin perempuan. Sundiang ini tuh melambangkan perempuan yang sudah melewati masa remajanya dan siap untuk menjadi perempuan dewasa. Ini juga ada kari, salah satu sejarah tradisional yang Minangkabau. Lalu ini ada timpulua. Timpulua itu pakaian adat Bulu Pandulang, biasanya digunakan dalam acara-acara adat. Di salah satu museum adat di Warman itu koleksinya ada tebak tanggal lahir. Ada yang mau nyoba? Tebak tanggal lahir. Aku yang akan menebak. Oke. Ya, kita Angka tanggal lahir Bapak Ibu. Ya. Tapi aku menebak dengan 5 kotak ini. Ada yang mau nyoba? Saya. Oke. Kotak A ada? Ada. Kotak B? Nggak ada. Kotak C? Ada. Kotak D? Ada. Kotak E? Ada. 29? Iya. Kotak 29? Coba aku coba. Ya. Untuk apanya? Jadi ini nandain. Oh, nandain. Di kotak A ada? Ada. Kotak B? Ada. Kotak C? Tidak ada. Kotak D? Ada. Kotak E? Tidak ada. 11? Iya. Di sana ada? Ada. Oh gitu. Lanjut ke kotak waspada. Bisa nggak ya orangnya? Lanjut ke kotak Pulau Padang. Salah satu bangunan yang masih berdiri pada saat ini ada Geowehry. Geowehry itu nggak jauh dari jembatan Sriwijaya, sekitar 20 meteran doang. Geowehry itu adalah orang Jerman yang bermigrasi ke Belanda pada 1900. Geowehry ini fokus pada bidang pengimporan jenis rempah yang ada di Indonesia, terutama dari Sumatera Barat. Sesudah Perang Dunia Kedua, perusahaan Geowehry ini bergabung dengan Borneo Sumatra Masyarakat. Apa lagi? Ini apanya? Rumahnya yang banyak. Ya, waktu itu jadi bangunan kantornya lah. Ini juga ada kelenteng dan lain-lain. Ada bangku. Oh, Bung Hatta. Lalu di Bukit Tinggi kita pergi ke rumahnya Bung Hatta. Jadi Bung Hatta itu lahir tanggal 12 Agustus 1902. Keluarga itu dari Payakumbuh. Lalu Bung Hatta ini ibunya namanya Siti Saleha, bapaknya namanya Muhammad Jamil. Lalu waktu Bung Hatta masih kecil, Muhammad Jamil bapaknya meninggal. Dan akhirnya waktu Bung Hatta udah agak gedean dikit, ibunya menikah lagi sama saudagar dari Jakarta. Ini foto kita di rumahnya Bung Hatta. Bung Hatta itu telat masuk SD karena dulu kayak syarat buat masuk SD zaman Belanda itu harus bisa megang kupingnya kayak gini gitu. Terus waktu itu Bung Hatta masih kecil badannya, jadi dia nggak bisa. Akhirnya dia belajar privat sama kakaknya beberapa tahun, terus baru setelah udah agak gedean dikit dia masuk SD. Bung Hatta itu kuliah S1-nya di Belanda. Ini foto Bung Hatta lagi naik pedati atau naik delman versi Sumatera Barat. Ini dia.
kembali ke Indonesia? Enggak, kan di Belanda dulu. Di pendidikan. Jawabannya adalah Tahun 13. Bukan. 1913 selesai. Ini 1913 itu Selesai. saya SD. Hmm? Ini pada 1921. 1921 dia berangkat ke India pas dia Belanda. Kuliah ya? Iya. Kuliahnya itu Selanjutnya kita ke Benteng Fort de Kock. Nah, Benteng Fort de Kock itu didirikan pada tahun 1825 oleh Kapten Boer. Nah, kenapa sih kita ambil periau ini? Karena di setiap sudutnya itu dikelilingi sama 8 unit meriam yang fungsinya untuk mengintai sama menjaga tank tersebut. Nah, terus kenapa sih di Bukit Tinggi ditaruhnya benteng ini? Karena Bukit Tinggi kan merupakan salah satu yang bukit tertinggi. Jadi mungkin pasti itu buat mengintai. Nah, benteng ini tuh didirikan oleh pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Terus ini ada foto-foto kita. Kita nggak terlalu lama di sini soalnya cuacanya kurang mendukung habis hujan. Kita ke Jam Gadang. Jam Gadang ini merupakan sebuah hadiah dari Ratu Belanda untuk sekretaris. Nah, arsiteknya itu dari Bukit Tinggi yang pertama Yazid. Nah, Jam Gadang ini menghabiskan biaya sekitar 3.000 gulden. Terus sejak didirikan Jam Gadang ini tuh sudah mengalami 3 kali perubahan pada atapnya. Pertama itu bentuknya bulat, terus ada patung ayam jantan yang maksudnya ke menghadap ke timur, itu menandakan waktunya untuk sholat subuh. Nah, terus pada masa Jepang diubah lagi menjadi bentuk pagoda. Hingga setelah Indonesia merdeka diubah lagi menjadi bentuk gonjong atau atap yang menghadap di Terus uniknya tuh dari museum. Ini tuh seharusnya 4 itu akar nomornya 1 tapi ini tuh satunya ada 4 kali karena untuk mengenang para pekerja yang meninggal saat kecelakaan dia buat ini. Orang Bukit Tinggi. buat tahun. Jadi kita pergi ke konservasi ikan bilik itu barengan mana untuk konservasi ikan bilik ini ada di Negeri Padang. Jadi tujuan Negeri Padang itu membuat konservasi ikan bilik itu karena katanya ikan bilik itu udah mulai kurang karena overfishing. Tapi di konservasi ini mereka juga siapin tempat buat orang kalau mau mancing juga biar nggak overfishing. Jadi ikan bilik atau Mystacoleus padangensis adalah hewan endemik Sumatera Barat karena mereka itu awal asal usulnya di Danau Singkaran.
Namun dia juga ada yang di Danau Toba karena dulu sempat terjadi tsunami yang membuat sebagian ikan bili pindah ke Danau Toba. Namun kedua ikan bili dari Danau Singkarak dan Danau Toba ini ada perbedaannya. Kalau Danau Singkarak mereka makannya plankton, sedangkan yang di Danau Toba itu makannya fitoplankton. Banyak orang suka yang di Danau Singkarak. Mungkin lewat muara kali ya, soalnya ikan berkembang biak dengan ada yang mau coba? Mau coba apa? Siapa yang masak ini? Ini Sama panilnya. Aduh, harus pakai nasi putih ini. Enak. Nasinya mana? Sabar, nanti ada. Mau lagi. Di warung 360 tadi. Enak, Mbak? Enak. Mana? Enak banget. Kemarin dibawain kopi juga enak loh. Oh ini kopi ya? Kan bawa kopi nggak kemarin? Kemarin bawa kopi enak. Gimana rasanya, Bu? Enak banget. Enak sekali ya. Balik kalau pakai nasi, Pak. Nasi hangat. Sudah dipikirkan, Bu. balik badan ya teman-teman. Yang sini dulu. Ini ada proses pembuatan semen. Bisa nggak kelihatan di sini? Ini ke arah sini, ke arah sini, ke arah sini. Jadi saat kita berkunjung di PT Semen Padang, kita tuh dikasih tahu cara membuat semen dari bahan baku. Jadi ada 4 bahan baku utama untuk pembuatan semen. 80% batu kapur, 9% silika, dan sisanya itu tanah liat dan pasir. 4 bahan baku ini disimpan di sini, lalu ditimbang, baru masuk ke romel. Di romel itu digiling, semua bahan baku digiling, menghasilkan romex. Lalu dibakar di kiler, dan pembakaran itu suhunya 1200 sampai 1400 derajat Celcius. Dan itu menjadi klinker. Klinker itu yang ini. Mereka tuh iya, mereka pembakarannya itu pakai batu bara, cuman mereka punya kayak alternatif lain tuh kaliandra. Kalorinya tuh sama pakai batu bara kaliandra tuh, jadi pakai buat alternatif. Iya. Iya, sebenarnya mereka lebih pakai batu bara, tapi itu buat alternatifnya pakai kaliandra. Dan batu bara itu bantuannya solar, biar cepat kebakar. Ini klinkernya. Walaupun ini belum jadi semen hasil semennya kayak gini, tapi itu udah diekspor juga yang klinker itu. Jadi dua-duanya udah bisa. Kalau misalnya udah jadi klinker kayak gini, tinggal digiling lagi, jadi semen. Tapi semen ini juga ada bahan tambahannya gitu. Jadi makanya jenis semen kan ada banyak. Ya itu tergantung sama bahan tambahan yang dikasih. Dan sekarang PT Semen Padang itu lagi berhenti produksi semen karena demandnya lagi kurang. Soalnya produksinya lagi diaktifkan. Udah. Di sini ya. Pakai itu. Ya itu main juga itu. Nah, kita lanjut ke sini. Danau Singkarak. Danau Singkarak ini kita ke tempat, kita ke ruangan kontrolnya juga itu ada di terowongan. Terus terowongannya itu terowongan terpanjang di Indonesia, 17 km. Dia membelah bukit. Yes. Yang biru-biru ini terowongan.
terowongan buat air. Tapi bisa lewat nggak? Iya, kita masuk ke dalam. Tapi yang ini air kan? Iya, air. Ini air, jadi yang bisa dilewat itu yang ini. Pintunya ini. Iya. Ada pintunya bisa dilewat. Kemarin Yang fotonya itu di mana? Keluar masuk Iya, kita masuk. Kita masuk ke ruangan-ruangannya juga. Ini ada foto dalam Ini dalam terowongannya. ini kontrolnya. sampai berapa meter? 17 km. Maksudnya teman-teman kemarin pesan. Masuk sampai Ujung. sampai ujung, maksudnya kita tuh naik apa? Naik bus. Bisa mobil. Iya, mobilnya bisa masuk. Oh gitu. Iya tembus gitu. Iya. Tapi cuma sampai sini doang, Tante. Ya ke kantor yang bagian situ. Karena itu yang utama, control roomnya gitu-gitu, turbinnya juga gitu ada di situ semua. Ada 2 lantai. Jadi kita masuk ke ruangan yang ada generator. Cuman nggak boleh lama-lama. Iya. Karena suaranya bising. Kalau untuk proses produksi listriknya, jadi pertama air yang ada di Danau Singkarak itu akan mengalir dan memutar turbin. Turbin akan mengalirkan air dari tempat yang lebih rendah ke tempat yang lebih tempat yang lebih tinggi ke rendah. Nah, kemudian itu akan menggerakkan generator dan buat putaran. Dan putarannya akan dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik. Energi listriknya itu akan disalurkan ke gearbox, kemudian ke gardu-gardu dan disebar luaskan ke rumah-rumah penduduk. Selanjutnya kita mau lanjut ke perkebunan teh Danau Kembar. Ini tulisan siapa ini? Sekarang kita lanjut ke kebun teh Danau Kembar. Di sini kita dibawa ke pabriknya, kita dijelasin gimana pengolahan teh hitam ortodoks. Ortodoks apa? Teh hitam. Ini juga bisa dicicipin tehnya. Ada grade 1. Pakai air nggak? Jambi. Jambi ya. Terus jam bubur nggak ada? Oh gini. Iya. Ini makalah saya, ini tripod saya. Oke guys, nanti saya baca ya guys. Ini ada ya. Enggak. Aku baca Gimana rasa, aja. Tante? Teh hitam ortodoks itu diambil Aromanya apa? dari daun ketiga setelah peko. Kalau yang pekonya ini tuh white tea, kalau black tea itu daun ketiga. Oh yang ini yang hitam ya? Ini semua hitam sih, tapi grade-nya aja beda. Wangi. Bau apa sih? Ini kan biasanya ada yang bau suka dikasih vanilla. Ini apa? Ini daun semua, Tante, belum dicampur. belum dicampur. Iya, nih. Masih belum di ini. Ini ada foto kita bersama. Ini untuk teh yang belum dikasih gula, belum dikasih Kakak-kakak bakal dibantu sama Esti ya. Sekarang mari kita lanjut ke tempat selanjutnya, masuk ke social ekonomi. Social ekonomi akan dibantu oleh Relip. Dan kita mengambil tema Sultan Akcenter, yaitu tempat pembelajaran oleh-oleh kata-kata. Dan ini ada karya yang kita buat sebelum dan seterusnya. Boleh ada ruang gadang, ada harimau. Ini kabarnya Sindra sendiri. Ada PT Abang Oh ya, Abang ya. Oh ini dulu ya? Ini kebetulan dikasih dari PT Enggak ada gajinya. awal itu ke
PT ini, jadinya PT ini bisa menjadi sebuah PT yang cukup besar. Dan PT ini tuh uniknya bumbu-bumbu itu bagus. Iya Pak? Ada pengawet. Ini untuk proses pengolahan bumbu rendangnya, ini untuk bumbu kambing. Bumbu rendang tuh yang ini, terus yang bumbu kambing ini. Bumbu kambing ya. Ini tuh sebenarnya bisa buat semua mulai apa aja bisa. Kari gitu ya. Enggak harus kambing ya. Iya, nggak harus kambing. Iya. Dapatnya itu ya nih. Diproduksi oleh ini ya. Kalau ibu terkali-kali dari Ini yang serencing ini kalau mau beli 5.000 tapi 3 mau beli satuan harga 2.000. Oh, 5.000 dapat 3. linknya di sini. Ini di sini. Berapa sih di sini? Sekarang atau Bisa pakai kris. Bisa nanti. Bisa pakai kris. pakai QRIS? Iya. Harus tunai ya? Saya mau dong ini. Gimana nyatetnya? Boleh di scan di sini. Nyatetnya gimana nyatetnya? Bumbu kambing. Keluarkan dulu stoknya. Mana? Ini loh Mama bumbu rendangnya cobain Mah. Iya. Ya udah. Mbak juga mau bumbu rendang. Widih, ini apa? Kakak udah beli. Boleh dimakan ya? Jadi kakak beli. Ini bedanya yang ini. Oh ini sekalinya doang. Ini saya mau yang itu ya. Iya, Itu satu. oh ini lebih kambing. Itu satu. Terus. Ya udah beli lagi. Yang ininya 3 ya. Ini ya. Ada sup nih kalau mau. Satu sup, satu rendang sama kambing ya. Wih, Ini berapaan? ini ada harganya di 5.000. Oh ya udah jadi ini sama 3 ini kan. 3.500. Ini kalau 3.500. 5.000 Oh ya udah 3. Ya udah 3, aku 3.500. beda-beda. Ini aku yang aku kontakinnya. Saya Mama banget kamu. Silakan. ini satu. Ini apa sih, Adit? Oh merica nggak usah. Aku ini nggak perlu bumbu. Sama ini deh sama rendang. Ini berapa mas? Berarti 50.000. Ini gini ya Adit ya. Bisa di mobil. Bisa. Pakai apa? Iya. Berapa mas? 50.000 tadi. 50.000 ya apa? Jadi 100 ya Adit. Langsung saya ambil ya. Nih, enggak 100 ya? Enggak, 50 kan Adit? Iya 50. Oh 50. Jadi tadi 100. Iya. Nih, mantap ya. Iya, enggak apa-apa. Terima kasih ya Adit. Gimana? Apalagi kalau ini dibuka. Ini rencana mau ditutup begini aja atau? Plaster. Gimana Dit? Ya lengkap bukan tes. Ini Dit. Aman. 5.000. Wih, luar biasa. Pak monggo. Oh iya. Iya dong. Kita ikuti gitu. Saat. Kita keluar aja. Ya, ini berapa nih? Ya. Ini dijual ya? Dijual nggak? Ini sama ya? Kamu? Boleh enggak lah. Ini sama kan? Memberikan di kalau di sini nanti makan dulu. Ini ada nggak yang dijual? Ini. Namanya adalah Silia Gadang. Jadi Silia Gadang ini merupakan salah satu motif dari tenun Palestika. Silia Gadang menggambarkan hubungan silaturahmi dan siri yang selalu digunakan dalam rangkaian acara adat dan penyambutan tamu. Ini ada beberapa motifnya. Jadi harga tenun Palestika ini berkisar dari 300.000 sampai 10 juta piece. Ini ada alat ini ya, replika.
Koleksinya siapa yang Anda sama Dini? Oh. Tinggal desain. Kalau udah baju. Baju. Ini laporan individu Sakilan. Nah, mari kita kurasi Pak. Saya masih Raya Sumatera Barat, Desa Pariangan, dan belajar kulinernya. Di sini ada kulinernya dari Sumatera Barat. Di Desa Pariangan kita masak kuliner Sumatera Barat, itu nasi pange dan juga rendang. Nasi pange. Ini nasi pange. Ada nasi benerannya? Ini replika botol ayam nih. Ini nyatakannya. Punya. Coba dari rumah nih baru sini. Nasi pange ini biasanya disajikan ketika ada kelahiran anak. Dan cara buat itu unik. Ketika semua bumbu sudah selesai dibuat, itu akan dimasukkan ke nasi yang hampir matang. Diaduk, ditutup, dan ditunggu beberapa saat hingga matang sempurna. Di Desa Pariangan kita juga masak rendang. Kalau ini contoh rendang asli buatan mamanya Rimba. Ini replikanya buatan siapa tuh, Bang? Maira. Ini buatan Maira. Jadi kalau gitu, Izin Pak, gimana Pak? Mirip banget ya. Ini beneran? Ini beneran nanti akan dibagikan tenang aja. Oh, oke. Iya, pakai dong sama sambal. Itu dagang Pak, ada merek itu. Linel itu artinya matri dari ibu dan linel itu garis. Jadi tuh masyarakat matrilineal itu seperti mengajarkan kalau misalnya laki-laki itu kayak jadi untuk gak punya apa jadi mereka perempuan kalau menikah. yo perempuannya. Terus bundokan bang itu adalah ibu, jadi mereka tuh tugasnya itu untuk menjaga harta pusaka gitu. Tapi tetap yang ngurus pembagian harta pusaka kekuasaan itu tetap laki-laki. Di sini ada tentang book, jadi kita agak versi simpel dari makalah yang kita buat. Terus makalah itu contohnya ini punya aku yang di sini. Nah, ke Desa Pariangan, jadi aku buat makalah tentang itu. Iya. Yang kamu stay di rumah gadang itu ya? Darwis. Darwis itu kok seperti orang-orang yang sadar akan wisata gitu. Terus semua kegiatan kita tuh diatur oleh mereka, sehingga ekonomi masyarakat UMKM juga dilibatkan dalam wisatanya. Jadi termasuk ke dalam ekonomi kreatif. Apa aja kamu di waktu tinggal di sana? Kemana aja diantar sama si Pak Darwis? Kita ke Kopi Kawah Daun. Kopi Kawah Daun. Kita sarapan di sana, terus juga belajar tentang batik Nagari Pulau Pariangan. Batik Nagari. Di belakang sana kita bisa lihat Masjid Raya Sumatera Barat. Ini dibuat oleh Kajenar loh. Kajenar Jason Jenar. Jadi masjid ini tuh dibangun pada tahun 2007 dan bisa kita lihat ada banyak sekali keunikan dari masjid ini. Salah satunya itu masjid biasa kan biasanya ada kubahnya gitu. Nah ini pakai gonjong. Iya. Lalu masjid ini juga dalamnya tuh nggak ada tiang-tiangnya. Nggak ada tiangnya, nggak akan diangkat kayak gini. Iya. Jadi langsung ya tembok. Juga ramah lingkungan, tidak pakai AC. Tapi udah dingin ya. Iya udah dingin udaranya. Lalu kita bisa lihat di sini ada kayak segitiga gitu. Ini tuh Simbol apa? Itu merepresentasikan batik Minang. Contohnya batik Minang mana yang ini? Mana ya contohnya? Di situ. Kita lanjut aja langsung ke rumah gadang yang akan dijelaskan oleh Desi. Nah di sini ada yang aku buat sama Aura, ini rangkiang. Rangkiang itu lumbung padi yang digunakan oleh masyarakat di sana. Nah biasanya itu rangkiang itu tuh uniknya tuh bulunya di atas, jadi soalnya nggak bisa nyuri beras. Jadi masih berasal dari? Oh, ada tangganya. Kan dari Bukan dari bawah. tapi ngambilnya Di atas. naik lagi. Iya. Jadi kalau maling mesti buat tangga. Repot juga. Ini mozaik tintanya ya. Iya ini ditempel-tempel. Itu karya kata-kata dari Tingkat satu. Ini Tata, Desi, ini Rimba, ini Adit, ini Nesa. Jadi kalau ada daun, Kawah Daun itu adalah
Kopi bentuk UMKM di Pariaman. Kita sarapan di Kopi Kawah Daun, jadi kita terjun ke atas itu, lihat pemandangan yang indah. Kopi Kawah Daun itu adalah wujud dari usaha masyarakat zaman dahulu. Kopi Kawah Daun ini nggak terbuat dari biji kopi semuanya. Jadi Kopi Kawah Daun itu terbuat dari daun kopi. Kenapa? Pada zaman dahulu komoditi kopi kan sangat tinggi ya permintaannya. Terus pada saat itu juga kita kebetulan sedang dijajah oleh Belanda. Terus kita kerja paksa, tapi masyarakat gak bisa menikmati hasil dari tanaman yang mereka tanam. Akhirnya mereka nggak kehabisan ide dan tetap membuat inovasi baru, yaitu menggunakan daun kopinya. Terus mereka tuh nyeduhnya tuh menggunakan batu kelapa. Kenapa pakai batu kelapa? Karena pada zaman dahulu orang-orang yang pakai cangkir tuh orang tertentu saja. Jadi mereka tuh buatnya pakai batu kelapa untuk menyajikannya. Nggak salah ada videonya yang minum pakai ini ya? Iya, pakai batu kelapa. Pas kita sarapan di sana juga tuh ada inovasi baru yang mereka buat, itu mencampur susu kental manis ke dalam kopi Kawah Daun. Enak lagi. Ini berarti ini. Iya, tapi kalau misalnya ini tuh versi yang udah sasetan gitu loh. Di sana bisa langsung. Enak banget pakai susu kental manis. Iya, belajar tentang batik, sejarah batiknya. Kenapa namanya batik Nagari Kuo? Pada desa Pariaman itu dipercaya sebagai asal mula suku Minangkabau. Orang zaman dahulu tuh turun dari Kuo, lalu mereka membuat pemukiman baru di desa Pariaman ini. Jadi namanya Nagari Kuo karena Nagari Kuo. Terus mereka tuh sangat kreatif. Kenapa? Karena menggunakan ampas kopi sebagai pewarnanya. Tapi juga ada bentuk lain yang ampas kopi kayak ini misalnya. Jadi kalau misalnya kopi yang pakai ampas kopi itu ada wangi-wangi kopinya. Jadi unik dari batiknya ini. Terus di batik Nagari Kuo itu motif-motifnya tuh ada contohnya tuh ada kawan daun. Itu minuman khas Sumatera Barat yang kita biasanya. Terus ada motif rangkaian juga. Sama pakai itu ya, pakai lilin juga cara bikinnya kan? Iya, tetap pakai lilin. Tapi ada juga batik yang cetak gitu tante. Contohnya tuh kayak dia tuh cetak. Diborong semua. Jumlahnya. Kalau di sebelah sini adalah galeri foto-foto setelah kita ekspedisi. Bisa dijelasin oleh Rano sebelum yang lilin. Oke, lanjut. Jadi di sini adalah highlight kita bersama 7 hari ekspedisi dari day 1, day 2, day 3, day 4, day 5, day 6 sampai hari terakhir. Jadi hari pertama itu kita pergi ke museum Aditya Warman, terus ke Pantai Manis. Terus ini ada foto di sini. Iya. Terus ini di day 2 ini kami ke PT Agrofood sama ke PLTR. Lagi. Nah ini ada foto bareng-bareng juga. Terus di day kita lanjut sorenya itu ke kita ke museum kita ke pesantren Punya Putri. Di pesantren Punya Putri ini kami belajar kayak background dari profilnya Punya Putri. Unik juga kayak mereka ngikutin kayak ngambil sedikit tentang kayak sentra-sentra yang di Al-Fala. Terus di sini juga kami ngeliat kayak ada smart robot. Jadi smart robot ini bisa melayani makanan, ngasih minuman juga. Kami juga bisa ngobrol sama robot ini. Wah, robot ini keren banget. Jadi kalau ditanya dia lah. Baik, kalau jawab assalamualaikum dia jawab salam. Satu pertanyaan lagi. Iya, terus dia dapat barang juga. Terus lanjut sesi selanjutnya itu kami ke dalam padisi kayak belajar. Iya. Oh, katanya banyak, cuma satu. Kewakilannya. Apa ketuanya? Ketua monyet. Habis itu ke benteng Portugal kita belajar sampai benteng Portugal sejarahnya. Ternyata bentengnya tinggal sisa segini, kalau tadi ada bisa banyak. Habis itu di sini tuh kami ke lubang Jepang, itu kayak lubang Jepang, terus kayak ruang-ruang ini juga.